Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungannya dan diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Oke, di mata pelajaran biologi kelas 10 semester ganjil ya, semester ganjil. Bab pertama yang akan kita bahas itu tentang ruang lingkup biologi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi nih ke ruang lingkup biologi, untuk mengingat-ingat nih, ada yang masih ingat gak sih apa itu biologi? Lupa ya? Nah ini kalau misalkan yang lupa, biologi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Dia itu si kata biologi ini terdiri dari dua suku kata. Kata pertama itu bios yang artinya hidup dan kata kedua itu logos yang artinya ilmu. Jadi kalau misalkan ditarik kesimpulan nih dari dua suku kata tersebut, berarti biologi itu ilmu tentang kehidupan. Jadi segala macam jenis kehidupan itu dibahas di biologi. Nah, itu kan contohnya ada kehidupan, berarti kan ada makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup itu ada kita sendiri, yaitu manusia, terus ada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Oke, kembali ke ruang lingkup biologi ya. Nah, ruang lingkup biologi itu nanti akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan. Nah, tingkat organisasi kehidupan ini nanti akan dari yang terkecil sampai yang gede ya, kayak gitu. Terus ada cabang-cabang biologi. Ada manfaat biologi, metode ilmiah, dan yang terakhir itu keselamatan kerja di laboratorium. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tingkatan organisasi kehidupan. Nah, ini ada molekul ya. Molekul ini partikel-partikel penyusun sel makhluk hidup. Nah, contohnya itu ada asam nukleat ya. Nah, di dalam asam nukleat itu kan ada yang namanya DNA sama RNA kan kayak gitu. Terus ada karbohidrat, lemak, protein. Nah, itu termasuknya ke molekul ya. Kemudian ada yang namanya sel. Nah, sel ini unit kehidupan terkecil makhluk hidup. Jadi di dalam sel itu nanti ada yang namanya organel sel ya. Ada yang disebut mitokondria, terus membran sel, terus sitoplasma, dinding sel, inti sel. Nah, kayak gitu ya. Terus tingkatan berikutnya itu ada jaringan ya. Nah, jaringan ini kumpulan dari sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama kayak gitu. Jadi kalau sel berkumpul nih, terus mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, itu disebutnya jaringan ya. Nah, ini contoh gambar ini itu jaringan tumbuhan ya. Nah, jaringan tumbuhan itu ada jaringan epidermis, pangangkut, parenkim, terus meristem kayak gitu. Nah, itu di jaringan tumbuhan. Kalau di jaringan hewan sendiri itu ada jaringan epidermis, saraf, jaringan ikat, jaringan rangka, terus darah ya. Nah, itu di jaringan hewan ya. Terus tingkatan berikutnya itu ada organ. Nah, organ sendiri itu kumpulan dari jaringan yang menjalankan fungsi tertentu. Kayak gitu ya. Nah, ini contohnya di gambar itu jantung ya, organ jantung. Nah, organ jantung itu kan mempunyai fungsi tertentu ya, yaitu memompa darah kayak gitu. Terus ada organ ginjal, paru-paru. Nah, itu ya yang untuk di hewannya kayak gitu. Kalau misalkan di tumbuhannya itu ada organ daun, bunga, akar kayak gitu. Nah, terus ada sistem organ. Nah, sistem organ ini berarti kumpulan dari organ yang menjalankan fungsi tertentu, kayak gitu ya. Nah, di sini gambarnya contohnya itu ada sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan itu kan ada mulai dari hidung sampai ke paru-paru ya, kayak gitu. Nah, ini terus ada yang namanya
sistem pencernaan. Nah, itu berarti contoh dari sistem organ ya. Kemudian ada individu. Nah, individu ini organisme tunggal ya. Jadi contohnya itu di sini contohnya itu ada gajahnya sendiri ya. Nah, berarti seekor gajah, seekor burung, setangkai mawar. Nah, itu ya. Jadi dia itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian ada populasi. Nah, populasi ini berarti kumpulan dari individu yang sejenis ya, yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Kayak gitu. Contohnya di sini digambar kalau misalkan gajah berkumpul, nah itu namanya populasi ya. Jadi yang populasi itu tadi ya, individunya itu yang sejenis ya, terus menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Nah, ini contohnya populasi gajah, populasi padi, terus populasi kelas 10. Nah, itu ya yang dinamakan populasi. Kemudian ada komunitas. Nah, komunitas ini kumpulan populasi dari berbagai jenis yang saling berinteraksi dalam suatu habitat ya. Nah, ini contohnya di gambar ini ada populasi gajah, ada populasi jerapah, ada populasi tupai ya. Jadi dari berbagai jenis ya, populasi dari berbagai jenis yang berkumpul yang saling berinteraksi dalam suatu habitat. Nah, itu dinamakan komunitas. Terus ada ekosistem. Nah, ekosistem ini interaksi antara makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu biotik ya, dengan lingkungan abiotiknya. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Contohnya di sini ini ekosistemnya itu kan di situ ada gajah ya. Ada gajah yang lagi berendam di air ya. Berarti gajah ini sedang berinteraksi ya sama lingkungan abiotiknya yaitu air kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya bioma. Nah, bioma ini sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Nah, itu dinamakan bioma ya. Nah, bioma contohnya di gambar ini bioma savana ya ini tuh ya. Bioma savana, contoh lainnya itu ada bioma tundra, ada bioma gurun, terus ada bioma hutan hujan tropis kayak gitu. Hutan lumut. Nah, itu termasuk ke bioma. Kemudian tingkatan yang terakhir yang paling besar itu ada biosfer. Nah, biosfer itu jadi berbagai macam ekosistem yang ada di dunia. Nah, itu disebutnya biosfer. Nah, itu ya tingkatan organisasi kehidupan. Kemudian kita bahas selanjutnya itu ada cabang-cabang ilmu biologi. Nah, itu ya cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama itu ada anatomi. Anatomi itu ilmu tentang struktur dan susunan tubuh makhluk hidup ya. Kemudian ada morfologi. Nah, morfologi ini ilmu tentang bentuk atau ciri luar organisme. Nah, bentuk luar dari organisme itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu dipelajari di cabang morfologi. Kemudian ada fisiologi. Nah, fisiologi ini ilmu tentang fungsi kerja organ tubuh gitu. Kemudian ada bakteriologi. Bakteriologi ini ilmu tentang bakteri ya. Kemudian ada virologi. Nah, virologi itu ilmu tentang virus. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya virus corona ya. Nah, itu yang mempelajarinya itu ada yang dinamakan virologi ya. Nanti segala macam jenis virus itu dibahas di virologi kayak gitu. Ilmu tentang virus. Kemudian ada patologi. Patologi ini ilmu penyakit dan pengaruhnya bagi manusia. Jadi kalau misalkan ada yang pengen tahu nih penyakit ini tuh apa sih, terus penyebabnya, terus pengaruhnya bagaimana. Nah, itu di cabang
di cabang patologi ya. Terus ada yang namanya mikologi, miko ya, bukan mikro, mikologi. Nah, mikologi ini tentang jamur ya. Ada kan jamur yang dapat dimakan atau jamur yang tidak bisa dimakan, karena itu dibahasnya di cabang mikologi. Kemudian ada zoologi. Nah, zoologi ini tentang hewan ya. Ingat kata zoo ya, dari bahasa Inggris itu zoo. Nah, di sini membahas tentang segala macam hewan. Nah, kayak gitu. Terus ada botani. Nah, botani ini tumbuhan ya, tani. Ingat kata-kata tani. Nah, itu berarti si botani ini membahas tentang tumbuhan. Kemudian ada taksonomi. Nah, taksonomi ini tentang penggolongan makhluk hidup ya, atau klasifikasi makhluk hidup. Terus ada genetika. Nah, genetika ini pewarisan sifat ya. Jadi si anak ini mewarisi sifat rambut dari ayahnya. Mewarisi sifat mata dari ibunya. Nah, itu tentang genetika ya, pewarisan sifat kayak gitu. Nanti genetika ini akan dibahas lebih lanjut itu di kelas 12 bab genetika ya, kayak gitu. Nah, kemudian ada ekologi. Nah, ekologi ini hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya, gitu. Kemudian ada histologi dan masih banyak lainnya kayak gitu. Oke, kemudian kita bahas tentang manfaat biologi. Nah, manfaat biologi itu ada salah satunya itu di bidang pertanian ya. Nah, di bidang pertanian itu kan biasanya para petani itu mencari bibit unggul kan, kayak gitu ya. Untuk mencari bibit unggul kayak gitu di bidang pertanian. Nah, contohnya itu kan pengen ada padi yang tahan hama, terus buahnya besar. Nah, itu ya di bidang pertanian manfaatnya itu. Ada contoh padi yang tahan hama, terus buahnya besar. Nah, biasanya cabang biologi di pertanian ini itu ada botani ya, tentang botani tadi tentang apa? Tumbuhan itu ya. Terus ada fisiologi, anatomi, genetika. Nah, itu bisa digunakan di pertanian ya. Kemudian ada peternakan. Nah, itu ya, peternakan di sini contohnya ayam ya. Ayam dengan bibit yang unggul juga ya, kayak gitu. Nah, biasanya itu ada cara perkawinan suntik sama kawin silang kayak gitu ya. Nah, kemudian cabang biologi yang ada di sini itu biasanya ada zoologi, fisiologi, anatomi, terus embriologi, genetika, taksonomi juga masuk ya. Nah, itu di bidang peternakan. Kemudian di bidang kedokteran, pernah mendengar kata transpalasi organ? Nah, itu salah satu manfaat di bidang kedokteran ya, kayak transpalasi hati, transpalasi ginjal itu. Terus ada proses bayi tabung. Nah, cabangnya itu ada anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi ya. Itu di manfaat di bidang kedokteran. Kemudian ada industri. Nah, industri ini contohnya di sini ada bagaimana sih cara pembuatan keju yang enak, terus yang yang enak ya, kayak gitu. Terus ada tempe kayak gitu. Kalau misalkan di bagian obat-obatnya itu pohon kina tuh, nah bermanfaat kan buat obat malaria kayak gitu ya. Kemudian ada di bidang perikanan. Nah, perikanan ini biasanya berkaitan sama pelestarian sumber daya laut ya, biasanya kayak gitu. Nah, ini tentang tambak ya, tambak ikan kayak gitu. Terus terumbu karang, mangrove, sama hutan bakau ya. Nah, itu di bidang perikanan. Kemudian ada di bidang sosial.
Nah, bidang sosial ini kasusnya contohnya itu kasus pembunuhannya, biasanya itu kan dimanfaatkan apa namanya? Tim forensik atau ya tim forensik ya kayak gitu untuk apa namanya? Si pelaku ini kan biasanya meninggalkan jejak ya berupa sidik jari atau apa gitu. Nah, itu si tim forensiknya itu mm, memecahkan siapa sih pembunuh dari pembunuhan ini kayak gitu. Nah, itu bisa di bidang sosial itu ya. Terus ada kasus perbuatan anak juga. Nah, itu kan bisa dites DNA-nya ya. Si anak ini sebenarnya anaknya siapa kayak gitu. Nah, itu di bidang sosial. Kemudian di bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan ini eh, bagaimana sih kita menjaga kesehatan tubuh kita kayak gitu. Nah, itu di bidang manfaatnya di bidang kesehatan. Kemudian di bidang farmasi ya. Tadi sama di industri itu ada obat-obatan ya. Di sini di farmasi ya, di obat-obatan kayak gitu. Nah, bukan hanya obat-obatan ya, tapi cara pembuatan vaksin juga, antibiotik kayak gitu. Nah, itu di bidang farmasi ya. Kemudian ada di bidang lingkungan. Nah, supaya lingkungannya itu tidak tercemar seperti di gambar itu, bagaimana sih kayak apa sih? Nah, ini apa namanya? Bisa biologi itu bisa dimanfaatkan di lingkungan kayak gitu agar lingkungannya itu bersih, asri kayak gitu. Kemudian ada energi. Nah, manfaat energi di apa sih ini tuh ada pembuatan biogas, biodiesel. Nah, itu ya di bidang energi kayak gitu. Nah, itu manfaat dari biologi. Kemudian ada metode ilmiah. Nah, ini ya, metode ilmiah itu sendiri proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan secara sistematis ya. Jadi kalau misalkan apa namanya ditarik kesimpulannya ini, jadi metode ilmiah itu proses berpikirnya itu memecahkan masalah ya. Kemudian apa namanya proses berpikir itu dilakukan secara sistematis ya. Jadi prosesnya itu dilakukan secara sistematis atau berurutan ya. Jadi langkah-langkahnya itu sistematis, nggak boleh loncat-loncatan ya. Harus berurutan. Kemudian ada empiris. Nah, empiris ini dapat dibuktikan kebenarannya ya. Jadi dapat dibuktikan kebenarannya itu baik secara langsung maupun apa namanya? Nah, itu ya dilihat secara langsung atau secara keilmuan. Nah, itu dari empiris. Kemudian dilakukan secara terkontrol dan terjaga. Kalau misalkan melakukan apa namanya? Eksperimen, nah, itu kan menggunakan metode ilmiah itu harus dilakukan secara terkontrol dan terjaga ya atau sadar. Nah, ini langkah-langkah metode ilmiah agar kalian apa namanya? Mengingat tuh, ingat kata-kata mohek. Nah, itu ya. Mohek kayak gitu. Nah, mohek ini singkatan dari M. M-nya itu masalah ya. Jadi merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen dan kesimpulan. Jadi langkah-langkah metode ilmiah itu merumuskan masalah, terusan mengobservasi, terus membuat hipotesis, terus menarik apa sih eksperimen dan membuat kesimpulan. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Nah, ini pengaruh pemberian pupuk NPK dapat mempercepat proses pertumbuhan bunga dan buah. Ini judulnya ya, agar nanti rumusan masalahnya bisa diberikan contoh. Nah, ini terus ini rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan ya. 5W 1H. Sudah tahu kan rumus dari 5W 1H itu ada why, when, kayak gitu ya. Nah, ini contohnya itu dari judul yang di atas ini, berarti contohnya rumusan masalahnya itu kan
Adakah pengaruh pemberian pupuk NPK dapat mempercepat proses pertumbuhan bunga dan buah? Nah, adakah itu kan sebuah pertanyaan ya. Nah, itu rumusan masalah dari judul yang di atas. Kemudian observasi. Nah, observasi ini pengumpulan data ya. Pengumpulan datanya itu bisa dari jurnal, dari teori-teori sebelumnya ya, kayak gitu. Nah, ini kan tentang judulnya ini kan tentang ini ya. Nah, jadi pengumpulan datanya berarti tentang pupuk NPK-nya, dosisnya seperti apa, terus pertumbuhan bunga dan buahnya kayak gimana. Nah, itu ya. Tentang observasinya, terus hipotesis. Nah, hipotesis ini jawaban sementara atau dugaan sementara ya. Kan tadi kan udah mengumpulkan data dari jurnal teori yang ada kan. Nah, itu bisa bisa dibuat hipotesisnya kan. Nah, ini contoh hipotesisnya itu pemberian pupuk NPK secara tepat dapat mempercepat proses pertumbuhan bunga dan buah. Secara tepat ya, dapat mempercepat proses pertumbuhan bunga dan buah. Nah, itu ya, nanti si hipotesis ini bisa ditolak atau diterima tidak ya, kayak gitu. Nah, itu jawaban sementaranya. Kemudian kita melakukan sebuah eksperimennya nih. Nah, eksperimennya ini biasanya ada variabel bebas terikat sama variabel kontrol ya. Nah, variabel bebasnya dari judul yang di atas itu berarti pemberian pupuk NPK ya. Nah, itu terus variabel terikatnya berarti yang kita teliti kan, variabel terikat itu pertumbuhan bunga dan buah. Kemudian variabel kontrolnya variabel kendalinya itu jadi harus jenis tanamannya yang sama ya. Dari tanaman misalkan jenis A kayak gitu ya, berarti yang menjadi sampel itu berarti harus tanaman itu, tidak boleh berbeda ya, karena sifat tanaman itu kan berbeda-beda ya. Kemudian dari airnya, pemberian airnya bagaimana kayak gitu, harus misalkan 1 hari sekali, berarti yang lainnya juga 1 hari sekali. Kemudian jenis tanahnya juga itu mempengaruhi kan, kayak gitu. Nah, itu dari eksperimen ya. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berarti data hasil eksperimennya itu disimpulkan ya, kayak gitu. Jadi nanti eksperimen ini nanti akan menjawab hipotesis ya, kayak gitu. Berarti hipotesisnya itu diterima atau ditolak, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada keselamatan kerja di laboratorium ya. Nah, keselamatan kerja di laboratorium itu kan kita itu harus menggunakan pelindung mata ya. Nah, pelindung mata agar tidak terpercik atau ya terpercik bahan-bahan yang berbahaya kan. Terus ada kita itu menggunakan masker ya. Jadi untuk melindungi kita agar bahan-bahan yang berbahaya itu ada penghalangnya ya, tidak langsung terhirup oleh hidung kayak gitu. Kemudian kita memakai jas laboratorium, sarung tangan. Nah, sarung tangan ini untuk melindungi tangan kita agar tidak ketumpahan bahan-bahan yang berbahaya ya. Kemudian ada sepatu. Nah, sepatu juga melindungi kita dari bahan-bahan yang berbahaya ya. Nah, itu untuk melindungi diri kita ya, keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian yang tidak boleh dilakukan di laboratorium ini contohnya tidak boleh membawa makanan ya. Jelas ya, tidak boleh membawa makanan. Nah, karena di dalam laboratorium itu kan ada bahan-bahan yang berbahaya kan, takutnya si bahan-bahan itu nanti mengenai makanan dan minuman yang kita bawa kayak gitu kan. Terus tidak boleh memakai sandal ya, jelas ya, harus memakai sepatu ya. Sandal itu kan kebuka ya, kalau misalkan sepatu itu kan tertutup. Jadi amannya itu menggunakan sepatu. Nah, ini tidak boleh membawa tas ya. Nah, tas itu biasanya ditaruh di loker-loker yang sudah disediakan. Kemudian tidak boleh merokok.
dan membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau misalkan kita meneliti urin nih, nah itu kan urinnya itu kita kalau sudah selesai kan harus dibuang ya. Nah harus dibuangnya itu ditempatkan di pembuangan sampah sesuai bahan-bahan yang ada. Nah setelah selesai juga kita itu kan harus cuci tangan ya. Tangan kita harus bersih kan, itu kan kita memegang-megang bahan-bahan berbahaya kan, jadi tangannya harus dicuci. Terus juga di dalam laboratorium itu kita tidak boleh berisik ya, jadi harus tenang kayak gitu supaya konsentrasi kita itu terjaga kayak gitu. Nah kalau misalkan berisik kan kita nih lagi nuang bahan berbahaya nih, kemudian wah bla 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 berisik kayak gitu kan, konsentrasi kita kan terganggu ya, takutnya menuangkan bahan tersebut itu tidak sesuai dengan takaran atau tumpah kayak gitu. Jadi tidak boleh berisik, apalagi bercanda ya, bercanda di laboratorium itu tidak diperbolehkan sama sekali. Terus berlari-larian juga tidak boleh ya, bukan taman bermain soalnya laboratorium itu. Nah itu kan ada gelas-gelas gelas penelitian kayak gitu kan, ada mikroskop, itu kan takutnya tersenggol, jatuh nanti kayak gitu kan. Nah itu ya, di keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian berikutnya itu ada, nah ini simbol-simbol di laboratorium. Kita ketika berada di laboratorium itu harus mengenal ya simbol-simbol yang ada di laboratorium. Nah ini contoh eksplosif ini bahannya ini bahan mudah meledak ya. Nah itu dari gambarnya juga udah kelihatan kan, jadi ada ledakan kayak gitu. Jadi eksplosif ini bahan yang mudah meledak ya, contohnya itu kalium klorat atau nama kimianya itu KClO3 ya, itu nama ilmiahnya. Terus lambangnya itu biasa E ya, lambangnya E. Kemudian berikutnya itu ada oksidising ya, oksidising. Nah oksidising ini mudah teroksidasi ya, mudah menguap, mudah terbakar kayak gitu. Nah contohnya itu ada hidrogen peroksida ya. Nah lambangnya itu biasanya kalau di kemasan itu lambangnya O ya. Nah itu kemudian ada extremely flammable. Nah kayak gitu ya. Nah extremely flammable ini sifatnya itu sangat mudah terbakar ya. Lihat kobaran apinya di simbol ini kan gede ya, berbeda dengan di oksidising ya. Nah itu sangat mudah terbakar. Nah contohnya itu gas propana ya, gas propana itu sangat mudah terbakar. Lambangnya itu F+ ya. Kemudian ada korosif ya. Nah korosif ini sifatnya itu merusak jaringan hidup ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan terkena di tangan ini, nanti si jaringan yang ada, yang kulit kita ini nantinya akan terkorosif ya kayak gitu. Nah itu ya bahayanya korosif. Nah contohnya itu korosif itu ada HCl. HCl itu asam klorida ya, terus H2SO4 dan NaOH yaitu. Nah lambangnya itu C ya. Kemudian ada dangerous for the apa ini? Environment ya. Nah itu ya. Nah si gambar ini, si lambang ini bahan berbahaya bagi lingkungan ya. Itu ada ikan yang mati ya kalau misalkan terkena bahan ini. Terus pohonnya itu juga pohonnya tidak ada daunnya kayak gitu. Nah itu ya berbahaya bagi lingkungan. Nah ini contohnya tributil timah klorida ya. Nah itu contohnya tributil timah klorida, itu lambangnya N ya. Kemudian ada harmful. Nah harmful ini merusak kesehatan tubuh ya. Biasanya kontak langsung, jangan kontak langsung dengan bahan ini.
Contohnya itu etilen glikol ya. Nah, lambangnya itu X besar, N kecil. Kemudian ada highly flammable. Nah, highly flammable ini mudah terbakar ya, mudah terbakar. Nah, ini contohnya ada aseton, terus logam natrium kayak gitu. Nah, lambangnya itu F ya. Kemudian ada toxic, toksis ya, toksis apa sih? Itulah ya. Nah, itu gambar-gambar tengkorak kayak gitu ya. Jadi sifatnya ini sifatnya ini itu racun ya. Contohnya ada metanol, benzena, terus ada merkuri juga gitu ya, lambangnya T. Kemudian ada iritan. Nah, iritan ini penyebab iritasi ya. Contohnya itu ada NaOH, C6H5OH, terus ada Cl2. Nah, itu lambangnya X besar, I kecil. Kemudian yang terakhir itu ada very toxic ya. Nah, very toxic ini berarti kalau very itu kan sangat ya, sangat beracun, sangat racun. Ini kan kalau toksiknya sendiri bersifat racun. Kalau very toxic, nah itu berarti sangat racun. Contohnya itu kemarin ada kasus sianida kayak gitu. Nah itu ya contohnya dari kalium sianida kayak gitu. Terus ada hidrogen sulfida. Nah itu sifatnya sangat very sangat sangat racun ya. Nah itu lambangnya itu T+. Nah, itu pembahasan di ruang lingkup biologi. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan ada kekurangan, bisa komen, memberikan masukan di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan materi selanjutnya.